Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut belajar lagi. Meskipun ini sebenarnya masa-masa libur ya. Harusnya kalian healing, tapi malah ngaji. Ya lebih bagus. Ya semoga healingnya sambil ngaji lebih alhamdulillah lagi. Ini ngaji kita akhir tahun. Sebenarnya saya tidak ingin ngambil tema yang berat-berat. Nanti kita ngobrol saja ya. Beberapa mungkin mengulang, meng-highlight. Saya memberi judul agama dan filsafat. Ya secara umum nanti menjawab sejauh mana sih agama dan filsafat itu berkaitan, bertaut, bertemu. Termasuk mengklarifikasi beberapa kesalahpahaman tentang filsafat, khususnya sehubungan dengan agama. Setelah itu nanti kita sediakan waktu sedikit untuk, saya tidak menyebut tanya jawab ya, kalian boleh curhat malam hari ini tentang apa saja. Jadi mungkin ingin menyampaikan sesuatu, atau mungkin ada yang mau nembak. Sudah setahun dilirik, tidak berani-berani, boleh kalau ada yang mau menyatakan di sini malam hari ini. Atau usulan atau apa, monggo ya. Tidak harus terkait dengan tema, terkait juga tidak apa-apa. Malam hari ini kita nikmati kajian terakhir malam hari ini di tema agama dan filsafat. Bismillah, kita mulai biar tidak lama-lama. Yang pertama, yuk kita muhasabah dulu sebentar. Insya Allah yang hadir malam hari ini kan orang beragama semua. Amin, ini banter banget. Ya, insya Allah kita orang beragama semua. Coba kita cek, kita itu tipe orang beragama yang seperti apa. Nanti mungkin ada tipe tertentu yang memang berat kalau disambungkan dengan filsafat. Ada yang cocok, ada yang tidak. Itulah mengapa nanti ada orang yang nyaman dengan filsafat, dengan agamanya, ada yang tidak nyaman. Ya memang tipenya beda-beda. Itulah mengapa saya sering bilang, ya monggo saja, ada orang suka filsafat, ada yang tidak suka filsafat. Itu haknya tiap orang untuk suka atau tidak suka sesuatu. Nah, saya ambil teori dari buku yang judulnya Six Ways of Being Religious. 6 cara beragama, Dale Kenyon. Dia bilang begini, orang beragama itu ada 6 tipenya. Jadi ada 6 gaya. Nah, yang masing-masing orang mungkin beda-beda. Coba nanti kita cek ya, kita ada di mana. Yang pertama, fokus pada ibadah, sacred rite, menjalankan ritual, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Kalau dalam Islam, jadi fokus pada ibadahnya. Aktivitas konkret ritual. Tiap hari sibuknya ini. Mana yang harus dilakukan, mana yang harus dihindari, mana yang halal, mana yang haram, dan lain sebagainya. Ini gaya pertama. Kesibukan beragamanya di yang pertama.
Ada gaya kedua. Gaya kedua ini fokus pada right action. Right action itu perilaku yang baik pada sesama, yaitu fokus pada akhlak. Mungkin kalian sering juga melihat, mendengar orang yang yuk akhlaknya, yuk adabnya, yuk diperbaiki. Orang beragama itu yuk akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya hadisnya. Jadi beragama itu ya kuncinya kebaikan pada sesama. Namanya akhlak. Ada yang gayanya ini kadang-kadang, enggak apa-apa lah ibadah nanti pelan-pelan diperbaiki, tapi kalau akhlak itu mutlak loh ya. Ini gaya kedua. Gaya right action. Ada gaya ketiga, yaitu gaya devotion. Kalau ini biasanya fokus pada kepasrahan, keikhlasan, mengelola hati untuk sepenuhnya dipersembahkan pada Tuhan. Ini gaya devotion. Kita diminta membersihkan hati, menjaga hati, fokus lillahi ta'ala, hanya pada Allah saja. Ini gaya devotion. Pasrahkan, berikan semuanya dalam hidup kita hanya untuk Allah. Hati kita harus bersih, mantep hanya pada Allah saja. Ini gaya devotion. Ada gaya keempat, istilahnya Kenyan shamanic mediation. Shamanik itu ya saman. Jadi fokus pada tokoh figur yang harus diikuti, fokus pada idola-idola religius. Jadi kamu ustadz idolanya siapa yang kamu ikuti, kemudian tokoh idola dalam agamamu siapa, aliranmu apa dengan tokohnya siapa. Ini gaya samanik. Jadi merasa bahwa saya tidak mungkin bisa dekat dengan Tuhan tanpa orang-orang yang sebelumnya memang sudah dekat dengan Tuhan. Ini gaya samanik. Kalau tiga yang di atas tadi kan kita ikhtiari sendiri. Kalau yang keempat ini kita bermediasi dengan tokoh-tokoh agama. Ada yang keempat, yaitu mystical quest. Mystical quest itu yang suka tasawuf-tasawuf, perjalanan spiritual menuju Tuhan, makom demi makom, ahwal dari Allah dan lain sebagainya. Ini pengalaman spiritual. Ya, kalian tahulah kita di ngaji ini banyak sekali membahas pengalaman-pengalaman spiritual. Kadang-kadang kalian kan seneng tema-tema seperti itu, pingin juga berpetualang di sana misalnya. Tapi ada juga yang tidak suka. Nah, mungkin di sini banyak yang mystical quest, membaca, suka Maulana Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, suka dengan Sunan Kalijogo, suka dengan... Nah, ini mystical quest, senang mencari pengalaman mistik berhubungan langsung dengan Tuhan. Ya meskipun banyak juga yang hanya senang mendengar dan membacanya saja, tapi belum jalan. Kalau ini masih belum. Mystical quest itu ya memang jalan, kalian tirakatan beneran. Kalian ya melakukan amalan-amalan mencari pengalaman mistik sendiri. Ini mystical quest. Yang keenam, resonate inquiry. Resonate inquiry itu senang memahami agama secara rasional, mengejar makna-makna intelektualnya. Baca buku, diskusi, kajian, dialog, debat, dan lain sebagainya. Ini namanya resonate inquiry. Ingin tahu makna rasionalnya, ingin tahu rasionalisasinya. Ini gaya keenam. Gaya keenam ini nanti cocok kalau disambungkan dengan filsafat. Gaya kelima lumayan. Gaya yang lain juga bisa, cuma yang paling kuat kan di gaya keenam. Orang beragama yang ingin paham
tidak sekedar ingin menjalankan, ingin tahu rahasia rasionalnya agama. Ini yang nomor 6. Oke, sudah tahu ya 6 ya. Silahkan nanti teman-teman direnungi, saya ada di mana. Kok saya tidak ada di 6-6-nya Pak? Ya kamu belum serius berarti, atau kamu tipe khusus, alternatif. Ya, tidak masuk teori pokoknya saya Pak. Dianggap suka ritual juga ndak. Mystical quest jangan-jangan, tapi ya ndak. Yo senangnya baca cerita-cerita, pengen jadi wali, pengen bisa terbang, pengen bisa itu, tapi waktunya wiritan ndak kuat saya Pak. Waktunya itu berarti bukan. Reason it, senang Pak filsafat, saya baca-baca, tapi kalau baca sendiri ndak paham Pak, saya harus perlu figur. Nah, macam-macam, coba kalian cek sendiri. Mungkin ada orang yang gabungan 2 atau 3. Siapa tahu ada yang 6-6-nya. Kalau bisa 6-6-nya hebat sekali. Baik, monggo saja, setiap orang punya tipenya sendiri-sendiri. Silakan. Bukan berarti kalau sudah akhlak tidak peduli ibadah loh ya, tidak peduli sekret. Ini maksudnya titik tekannya, fokusnya, yang diutamakan oleh orang yang beragama ini. Jadi yang dinomorsatukan, ada yang menomorsatukan ibadah, ada yang menomorsatukan akhlak, ada yang menomorsatukan tata hati untuk ikhlas pada Tuhan, ada yang menomorsatukan mencari rujukan figur tokoh yang benar, ada yang menomorsatukan pengalaman keagamaannya, ada yang menomorsatukan pemahaman inteleknya. Jadi masing-masing ada caranya. Ini mumpung akhir tahun, memuhasabahi keberagamaan kita. Baik, ini agamanya. Sekarang filsafatnya. Jadi banyak orang ketika mendengar kata filsafat, dia sudah, apa kalau bahasanya anak hari ini ya, ilfil duluan. Mungkin kalian juga begitu sebagian. Ya tidak harus karena menganggapnya sesat, haram, atau kafir, tapi mungkin ada yang membayangkan mesti ruwet, mesti bulet, mesti susah, kan selalu begitu kesanmu. Tapi sering saya bilang, yuk kita pahami dulu hakikatnya filsafat. Filsafat itu bisa satu inquiry, satu pencarian, bisa juga satu set of mind atau set of belief, bisa juga satu akademik disiplin, satu ilmu, satu kajian. Jadi ini ayo dibedakan biar tidak dicampur. Kalau sebagai inquiry, pencarian, itu yang saya bilang filsafat sebagai proses. Disinilah yang sering saya sebut kita dituntut untuk mendaya gunakan akal budi kita untuk berpikir. Jargonnya dari mitos ke logos, menuju filosofia, cinta kebijaksanaan. Ini namanya an inquiry, filsafat sebagai satu pencarian kebenaran, pencarian kebijaksanaan. Kalau di makna yang pertama ini, ya semua orang pastinya, meskipun tidak sadar atau tidak ngaku, pasti berfilsafat. Tidak ada yang tidak. Begitu orang itu memikirkan hidupnya, dia sedang berfilsafat. Hidup yang baik itu yang kayak gimana ya? Hidup yang benar itu yang kayak gimana ya? Begitu kalian berpikir begitu, kalian sedang berfilsafat. Meskipun nanti ketemunya, oh menurut saya yang paling pas hidup itu ya patuh saja 100% pada tuntunannya Allah misalnya. Ini sejenis penemuan kebenaranmu. Orang lain menyimpulkannya bisa berbeda. Jadi ini yang sering saya sebut filsafat sebagai proses.
Yang ini ya setiap orang pasti melakukannya sadar atau tidak. Ya lebih enak sadar, jadi terarah. Meskipun kalau misalnya kalian tidak senang dengan kata filsafat, ya monggo saja kamu pakai istilah berpikir kah, merenung kah, berefleksi kah, kontemplasi, monggo saja. Yang kalian cocok. Jadi makanya dulu di pertemuan awal saya sebut orang tidak suka filsafat, tidak masalah. Tapi kalau tidak mau berpikir, berhenti dia jadi manusia. Karena penciri utamanya manusia itu berpikir. Baik, yang kedua, filsafat juga kadang diartikan a set of mind atau belief. Kalau yang kedua ini, kalau di bahasa Indonesia mungkin kita sering pakai istilah filosofi. Setiap orang punya set of mind, punya filosofi-filosofi hidup yang dia yakini. Saya punya, kalian punya, Nietzsche punya, Aristoteles punya, Al-Farabi punya, Ibn Rus punya. Dan memang tidak harus sama. Setiap orang punya set of mind atau set of belief yang beda-beda. Kalian boleh tidak setuju dengan set of beliefnya temanmu, set of beliefnya filosof ini, filosof itu tidak masalah. Menurut saya Pak, filosof yang itu kalau dari pandangan agama saya, dia itu sudah kafir, murtad, tidak masalah. Jadi ini yang sering saya sebut, ini produk pemikiran filsafat yang setiap orang mungkin mindsetnya beda-beda, temuan kebenarannya beda-beda, dan memang tidak harus kamu setujui. Nah, nanti banyak orang tidak suka filsafat sebenarnya diarahkan ke yang kedua ini, set of mind atau set of belief. Ya tentu saja di situ isinya beragam. Ada yang sangat ateistik, ada yang sangat religius, bahkan banyak juga yang sangat spiritual. Kalau dikalkulasi sebenarnya jauh lebih banyak para filosof itu yang teistik dibandingkan ateistik. Kalau mau bikin kuantitatif loh, tapi kan setiap mindset ya monggo saja. Jadi kalian bahkan boleh, saya tidak setuju semuanya Pak, saya ingin mencari sendiri, monggo saja. Jadi kalau di level yang kedua ini, kalian boleh setuju, boleh tidak setuju, silahkan. Dengan mindset yang mana. Saya suka Pak kalau cocok dengan akidah saya, yang tidak cocok saya tidak suka, tidak masalah. Tapi harus fair, harus diakui juga banyak pikiran-pikiran para filosof yang nyambung, cocok, sesuai dengan akidah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada filsafat itu yang sekarang diajarkan di kampus-kampus, di dunia akademik, termasuk mungkin di ngaji filsafat ini. Ini filsafat sebagai akademik disiplin. Kalau ini sebagai ilmu, sebagai teori, bahan pertimbanganmu untuk melakukan inquiry. Kamu membaca Nietzsche, kamu membaca Sartre, kamu membaca Imam Ghazali, kamu membaca Al-Farabi, monggo saja. Sebagai ilmu, untuk nambah wawasan. Biar ketika melakukan inquiry tadi, pencarian kebenaran, kamu luas wawasannya. Sehingga ketika melahirkan belief atau mindset atau set of mind, jadinya lebih komprehensif. Jadi ini positioningnya filsafat ya. Jadi tidak selalu orang bicara Nietzsche terus dia berarti ateis. Tidak juga, kalau itu hanya sebagai akademik disiplin ya orang belajar saja sebenarnya. Nambah wawasan saja. Itu akademik disiplin, inquiry, set of mind. Ini yang bedakan tiga ini ya, biar tidak dikebiah-uyah semuanya.
Tidak hanya karena ada satu pikirannya para filosof yang melenceng terus dianggap semuanya melenceng. Terus sudahlah ndak filsafat-filsafatan. Terus kamu akhirnya ndak mau bahkan berpikir, inquiry, ndak mau pakai logika, ndak mau pakai mantik. Ini dasarnya ini. Ini untuk kalau ada yang tanya-tanya ya. Kayak saya kadang-kadang tanya jawab itu kan ndak panjang waktunya. Ini sekarang tak jawab panjang hubungannya agama dan filsafat. Baik, tadi saya bilang ya, ketika itu set of mind, semua orang berfilsafat. Apa ada orang yang tidak berfilsafat? Rasanya tidak ada. Di situ saya ambil dari pikirannya Ayn Rand. Ayn Rand saya kutip juga di buku Sebelum Filsafat itu. Ada banyak sekali cara berpikir logis keseharian kita itu sebenarnya sama loh kayak para filosof besar. Misalnya kalau kita bilang jangan terlalu yakin, di dunia ini tidak ada satupun yang pasti. Yang punya kalimat ini dulu namanya David Hume. David Hume dengan filsafat empirismenya. Manusia itu sering kaget dengan fakta empiris yang sama sekali tidak sesuai dengan bayangannya. Maka tidak usah terlalu yakin tentang sesuatu. Keyakinan itu kan berarti mengeneralkan segala hal dengan satu teori. Tidak ada satupun di bawah matahari ini yang pasti. Ini kan filosofis sekali, tapi kalian pakai ini kan tidak sadar bahwa ini sangat filosofis. Jangan terlalu yakin, tidak ada sesuatu pun yang pasti. Makanya jangan galau kalau surveinya kok rendah, ya itu biasa saja. Oke, itu contohnya. Tahu? Baik, itu kan filosofis berarti kan juga. Yang kedua, Plato. Plato punya teori idea. Dia bilang begini. Kalau kalian mungkin pakai teori, kenyataannya tidak akan sebagus itu. Itu persis kalimatnya Plato. Sesuatu itu ideal itu ya adanya di kepala. Dalam kenyataannya mesti ada kurangnya. Tidak pernah sempurna. Kesempurnaan itu adanya di alam ide. Maka kalau kalian bilang, ya ini mungkin bagus tapi kan teori. Aslinya tidak akan seperfect itu. Itu Plato yang ngomong itu. Jadi kalau kalian kemarin tidak sadar ngomong ini, sebenarnya mungkin levelmu level Plato. Ya, kamu tidak sadar saja. Baik. Nah, atau kalian pakai kalimat ini. Kalau ini Agustinus Santo. Itu buruk dilakukan, tapi kan kita ini manusia, tidak ada orang yang sempurna. Kita kan sering juga bilang kalau kita sedang salah apa gitu kan kita alasannya ya kita manusia biasa Pak, tidak ada orang yang sempurna. Agustinus yang bilang itu. Atau William James pragmatis. Di antara jargonnya dia ya mungkin itu benar bagimu tapi tidak bagiku. Ya mungkin cocok bagimu, tapi bagi saya beda lah. Kan tiap orang bisa beda-beda. Nah itu William James. Atau Immanuel Kant. Kalian mungkin sering seperti Immanuel Kant. Aku tidak bisa menjelaskannya, aku tidak bisa membuktikannya, tapi rasanya kok itu benar. Nah, kamu kan sering begitu loh. Yang punya teori ini Immanuel Kant. Kamu kan sering ada di situasi yang gimana ya menjelaskannya, tapi menurut saya yang benar yang itu. Membuktikannya gimana saya tidak tahu, tapi aku merasa itu benar. Atau kadang-kadang kalian sudah terlanjur ngamuk, pingin marah, sudahlah, pukul dulu saja, mikir belakangan. Ada John Dewey. John Dewey bilang, tindakan dulu, dipikir belakangan, sudah nanti saja mikir. Kesuwen mikir kita tidak jalan-jalan. Jalan saja dulu. Eksekusi dulu, nanti sambil jalan dievaluasi kalau ada yang kurang. Itu John Dewey. Jadi sehari-hari itu kita sebenarnya banyak wawasan-wawasan filosofis. Atau Hegel. Kalau Hegel ya dia terkenal dengan filsafat sejarahnya. Kalau kalian bilang begini, ide itu mungkin kemarin benar, tapi kan sekarang beda. Bukan hari ini, itu Hegel. Nah, kalian boleh sekarang seneng orang itu nyari
jejak digitalnya di masa lalu. Kemudian dipampangkan, lo dulu ngomong apa, sekarang ngomong apa. Iya, dulu dan sekarang jangan dibandingkan, kata Hegel. Jadi kalau kita membanding-bandingkan dulu dan sekarang, ya kita akan capek. Karena ya tentu saja orang itu berubah, situasi berubah. Tidak ada orang yang bisa 100% konsisten gitu terus, ya setiap orang berubah pasti. Ini salah satu ilustrasi ya teman-teman, bahwa setiap hari kita sebenarnya mungkin berfilsafat, cuma tidak pernah mikir sampai sedalam mereka saja. Coba kalian teorikan semua yang, coba kalian celetuan-celetuanmu yang kamu sampaikan tiap hari. Coba kamu sekarang cek lagi postingan-postinganmu setahun ini, jangan-jangan ada yang sangat filosofis. Lu sopo ngerti, nanti kamu bisa bikin filsafat-filsafat yang baru. Biar postingan-postingan isengmu itu ada gunanya lah dikit-dikit, tadi membawamu jadi seorang filosof. Jadi setiap orang berfilsafat, ya bedanya ada yang tidak sadar, ada yang sadar. Kalau disadari bisa dalam, bisa membawa manfaat besar untuk hidup kita. Misalnya tadi, oh ya, yang dulu dan sekarang itu pasti beda. Contohnya saya ini dulu gimana, sekarang gimana. Itu bisa dalam nanti. Baik. Cuma memang berfilsafat itu ada banyak halangannya. Saya kasih contoh 3, itu beberapa halangan berfilsafat yang sering sekali hari ini kita temui. Yang pertama apa? Ada istilah herd instinct. Herd instinct itu insting kerumunan. Kita itu cenderung tenggelam oleh kerumunan. Yang lain ke utara, kita ikut ke utara. Yang lain ke selatan, kita ikut ke selatan. Jadi kita khawatir ditinggalkan oleh support group kita yang mensupport kita, masyarakat sekeliling kita. Akhirnya kita lebih milih mengalir saja, ikut yang lain. Nah, ini membuat orang jadi tidak kritis. Jadi yang lain ikut ngaji filsafat, ikut juga ngaji filsafat. Ditanya kenapa kok ikut, tidak tahu, asik aja. Ini jenis herd instinct namanya. Jadi insting kerumunan, ya karena manusia itu makhluk sosial. Dia khawatir kalau ditinggalkan circle-nya. Padahal circle-nya tidak selalu benar. Nah, filsafat kan menyuruh kritis. Yuk jangan ikut saja, yuk kalau memang kelompokmu bagus, baik, benar, ikuti. Kalau tidak, ya tinggalkan saja, tidak usah ikut. Tapi kan kita takut loh, kalau saya ditinggalkan mereka, gawat Pak, saya kan tidak bisa hidup sendiri. Ini tantangan bagi filsafat. Yang kedua, yang sering menghalangi kita berfilsafat itu partisan mindset. Cara berpikir partisan, kelompokku dan kelompokmu, kita dan mereka, minna wa minhum. Biasanya partisan mindset itu kan dilanjutkan berpikir hitam putih. Aku yang pasti benar, mereka yang pasti salah. Aku yang pasti baik, mereka yang pasti buruk. Aku yang pasti hebat, mereka yang pasti tidak hebat. Ini yang dimaksud mental partisan, mindset partisan. Jadi isinya adalah we are right, they are wrong. Mentalitas us and them, kita dan mereka. Kita seringkali pakai logik ini, circle kita atau circle mereka, kelompok kita atau kelompok mereka, pilihan kita atau pilihan mereka. Nah, itu partisan mindset. Karena saya sudah terlanjur milih, sudah terlanjur berkubu, ya mati-matian harus saya bela kubu saya. Nah, baik atau benar tetap harus saya bela. Salah pun saya bela. Ini namanya partisan mindset. Tentu saja jadi tidak kritis.
Kemudian yang ketiga, gandengannya partisan mindset itu arogan mindset. Arogan mindset itu nganggap diriku penting, nganggap diriku lebih hebat dari yang lain, aku lebih pintar dari yang lain. Kita ingin menunjukkan diri kita selalu benar. Kita tidak mau disebut tidak tahu, tidak paham, atau salah. Karena aku ini hebat. Begitu terbukti salah, kita ngeyel. Cari-cari alasan biar tetap benar. Yo nanti paling mentoknya, saya kan juga manusia biasa, bisa salah. Ini mesti, pokoknya orang iso salah pokoknya. Aku harus selalu hebat. Ini namanya arrogant mindset. Makanya pernah saya bilang justru orang yang suka ngeyel dia harus selalu benar, malah bukan cirinya filsafat. Jadi filsafat itu ya dia keberpihakannya bukan pada egonya tapi pada kebenaran. Meskipun sebenarnya tidak cocok sama saya, bukan selera saya, tapi kalau benar ya saya akui kamu benar. Nanti banyak orang yang arogan. Ya mungkin ada juga yang arogan mindset atas nama filsafat. Wah, saya sudah ikut ngaji filsafat sudah ratusan sesi, mosok dikalahkan debat sama anak kecil gini, enggak usah lah. Terus kamu ngoyel, enggak bisa dikalahkan. Ini namanya arrogant mindset. Jadi, yo kalau ada kalian 3 halangan ini, biasanya ya sulit memang untuk berfilsafat. Herd instinct, partisan mindset, atau arrogant mindset. Orang yang arogan, partisan, dan tenggelam dalam kerumunan susah untuk berfilsafat. Karena 3 situasi ini membuat orang tidak kritis. Dan ini tidak simpel, agak berat. Karena yang pertama kita makhluk sosial, kemudian kita itu selalu ada dalam pilihan-pilihan sosial, dan yang ketiga kita itu selalu merasa diri kita penting. Rata-rata orang menganggap aku yang paling penting, seolah-olah dunia itu ya muternya di sekitarku saja. Banyak orang berpikirnya begitu. Seolah-olah kalau saya tidur, dunia ikut tidur. Kalau saya bangun, dunia baru bangun lagi. Banyak orang merasa dirinya sehebat itu. Baik, oke ya. Ini nanti kita sambungkan hubungannya apa dengan agama dan filsafat nanti ya. Nah, pada akhirnya kita sudah kenal apa itu filsafat dan kenal cara beragama. Ketika filsafat bertemu agama, ini yang sering ditakutkan banyak orang, nanti agamanya kacau, nanti keimanannya rusak dan lain sebagainya. Dalam sejarahnya ada banyak wajah, ada banyak pola pertemuan filsafat dan agama ini. Ini saya pakai istilah pola pertama namanya natural theology, yang kedua teologi, yang ketiga sekuler, yang keempat analitik, yang kelima emansipatif, dan yang keenam mistik. Jadi apa sih yang dilakukan filsafat ketika bertemu agama yang banyak ditakuti oleh banyak orang? Yang pertama namanya natural theology. Natural theology itu filsafat dengan perspektifnya sendiri yang rasional, sistematis, mendalam, menemukan kebenaran-kebenaran religius. Ini namanya natural theology. Jadi kalau di yang pertama ini orang menggunakan akalnya dulu untuk menemukan kebenaran-kebenaran religius. Makanya ini pakai istilah natural theology. Kemarin waktu filsafat hubungan agama dan ilmu itu kan ada juga istilah natural theology. Ketika wawasan-wawasan kefilsafatan, keilmuan dipakai untuk membuktikan kebenaran agama.
Kalau agamanya sendiri kan biasanya pakai dalil, pakai argumen keimanan. Nah, kalau natural teologi ini ya menggunakan akal budi untuk membuktikan benarnya agama. Jadi, tidak diawali dari keimanan, tapi diawali dari rasa ingin tahu. Ini namanya natural teologi. Ya, kalau di yang pertama ini hasilnya bisa cocok dengan keimanan, ada pula beberapa yang tidak sesuai, tidak cocok. Ini di yang pertama. Jadi filsafat melakukan gayanya sendiri, perspektifnya sendiri untuk menemukan kebenaran. Ada yang kedua. Kalau yang kedua ini gaya teologi. Gaya teologi itu orang, kalau dalam Islam ada istilah ilmu kalam. Kalau di model kedua ini filsafat hadir untuk membenarkan dan mendukung keimanan. Jadi filsafat merasionalkan, melakukan rasionalisasi kadang-kadang. Ini gaya teologi. Kalau di yang kedua ini imanmu aman insya Allah, kalau kalian takut. Jadi itu yang dilakukan para mutakallim. Gaya iman yang didukung oleh filsafat. Ini di abad tengah terkenal sekali gaya kedua ini. Orang sering pakai istilah filsafat yang mengabdi pada agama. Jadi kalau yang pertama tadi kan filsafat jalan sendiri, yang hasilnya bisa ketemu bisa tidak dengan agama, tapi biasanya ketemu karena kebenaran akal dan kebenaran wahyu itu kan sama-sama dari Tuhan. Kalau di yang kedua pasti aman karena diawali dari keimanan yang dibuktikan secara rasional. Kalau yang ketiga gaya sekuler. Kalau gaya sekuler sudahlah, biarkan jalan sendiri-sendiri. Misalnya ada pendapatnya Immanuel Kant yang bilang filsafat memberi ruang pada agama. Alasannya apa? Dipikir sampai seperti apapun, dalam agama banyak pandangan-pandangan yang sangat metafisik, yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka ya sudahlah, kasih ruang untuk agama sendiri. Nah ini mungkin kalau hari ini mirip gaya sekuler. Jadi ya agama, filsafat ya filsafat. Yang satu kepuasan intelektual, yang satu kepuasan religius. Tidak ketemu juga tidak apa-apa, tidak sama juga tidak apa-apa. Nah ini kayak kalian misalnya begitu masuk masjid, wah jadi orang soleh. Nanti keluar masjid kumat lagi. Ya, kamu tidak mau disebut sekuler, tapi ya kamu gayamu sekuler. Jadi kalau di masjid sujud nangis-nangis, tobat, nanti balik ke kantor korupsi lagi. Baik, ini gaya sekuler namanya. Ada yang keempat, gaya analitik. Ini biasanya dilakukan oleh anak-anak kampus. Filsafat jadi sudut pandang untuk menganalisis fenomena keberagamaan. Jadi dianalisis, kalau orang beragama ini cara berpikirnya begini, perilaku hidupnya begini, itu dianalisis. Kalau yang agama ini lebih menghargai waktu. Kalau yang ini emosinya sangat luar biasa. Kalau yang ini lebih santai. Kalau ini analisis. Ya skripsi-skripsinya anak-anak mahasiswa jurusan agama itu kan gaya analitik ini. Dia ada di luar medan, di luar gelanggang, mengamati perilaku-perilaku, mengamati sikap-sikap, mengamati kebiasaan-kebiasaan, fenomena-fenomena, terus dijelaskan. Ini gaya analitik namanya. Nanti ada gaya emansipatif. Gaya emansipatif ini agak kritis. Dalam rangka apa? Meningkatkan kualitas beragama.
Gaya emansipatif itu mungkin agak nyelekit, agak ndak enak, tapi sebenarnya tujuannya emansipasi. Emansipasi itu biar kita lebih baik. Misalnya orang kritik kita, loh katanya jadi orang beragama, tapi kok kelakuannya begitu. Ini kan diingatkan. Katanya cinta damai, kok tiap hari ngamuk terus, kok tiap hari ya. Itu diingatkan. Katanya kasih sayang, disinggung sedikit tersinggung, marah-marah. Ini gaya-gaya kritis seperti ini namanya gaya emansipatif. Jadi yang kadang-kadang kita tidak sadar, kita merasa keberagamaan kita bagus saja, begitu iya ya ada kurangnya gitu. Nah, ini gaya emansipatif. Ada yang terakhir gaya mistik. Kalau di gaya mistik ini filsafat hadir untuk menjelaskan pengalaman keagamaan. Pengalaman keagamaan itu kan sesuatu yang sangat privat, batin. Cuma kan ada kalanya perlu diceritakan, perlu disampaikan, meskipun tidak mudah. Di situ filsafat hadir membantu untuk menguraikan, untuk memahamkan pengalaman yang sedang dirasakan. Jadi buku-buku filsafat mistik, buku-buku tasawuf falsafi kalau dalam Islam itu jenis yang terakhir ini. Menggunakan filsafat untuk menguraikan penghayatan dan pengalaman keagamaan. Jadi ada 6 jenis peristiwa yang terjadi ketika filsafat bertemu agama. Dari 6 ini yang mungkin bisa agak bersinggungan, ya, mungkin bahasa kita tadi agak menggoyang keimanan kita, ada di yang pertama. Itu pun tidak semuanya, mungkin sebagian kecilnya saja. Di yang kedua aman agama kita. Di yang ketiga jalan sendiri-sendiri aman, tidak bersinggungan. Di yang keempat analitik, malah di luar gelanggang cuma menjelaskan fenomena saja. Di yang kelima juga sifatnya mengkritik untuk perbaikan. Di yang keenam sebagai alat untuk menjelaskan. Jadi kalau ada yang tanya sejauh mana filsafat bisa menggoncang keimanan kita, ya paling kalau dari situ ya persentasenya sangat kecil. Baik, kita lanjutkan lagi biar tuntas ya. Ada satu teori yang bilang begini, bahwa agama dan filsafat itu bisa saling mendukung. Apa yang bisa diberikan oleh agama pada filsafat? Yang pertama, agama bisa memberikan inspirasi, bahan tentang kebenaran pada filsafat. Yang kedua, agama bisa memberi argumentasi. Tentu saja argumentasi religius, berdasarkan teks, berdasarkan pengalaman keagamaan, berdasarkan fenomena keagamaan. Yang ketiga, agama bisa memberi orientasi berpikir. Filsafat itu kan kalau tadi inquiry, hakikatnya kan alat. Alat itu dipakai untuk tujuan apa? Nah, itu agama bisa memberi orientasi. Alat akal kita yang canggih itu kamu bawa ke sini loh. Kamu pakai untuk hal-hal yang positif ini loh. Itu agama bisa membantu. Jadi biar jelas tujuan dan arahnya. Dan yang terakhir tentu saja agama memberi banyak wawasan pada filsafat. Akal kan banyak keterbatasan-keterbatasan. Sepinter apapun orang, tidak ada orang yang tahu segalanya. Tidak ada orang yang sepinter Google atau ChatGPT. Kalau dari sisi ini mungkin kita mulai kalah dengan mesin. Nah, agama memberi informasi-informasi sehingga kita wawasannya luas. Jadi jangan dikira agama tidak memberi apa-apa ketika bertemu filsafat. Ada banyak yang diberikan. Tadi loh, inspirasi tentang kebenaran, argumentasi, mungkin dari nas, mungkin dari fenomena, mungkin dari pengalaman keagamaan. Yang ketiga orientasi. Dan yang keempat bahan wawasan.
Kemudian sebaliknya, apa yang diberikan filsafat pada agama, yang diberikan juga banyak. Tadi memberikan pemahaman. Sering saya jelaskan, beriman plus paham itu tentunya lebih kuat daripada iman saja tapi tidak paham. Maka penjelasan-penjelasan rasional itu tambah mantep. Ya saya yakin Tuhan itu ada misalnya. Mantep. Tapi dengan melihat banyak bukti rasional, coba kita cek di alam semesta. Alam serapi ini, kalau tidak mungkin kan terjadi secara kebetulan. Kalau tidak ada Tuhan, tidak mungkin. Berarti Tuhan memang ada. Ini kan contoh argumen rasional. Semula kita percaya saja, sekarang percaya plus ada argumennya. Jadi tambah mantap. Itulah. Misalnya kalian, saya pokoknya percaya 100% padamu. Alasannya apa? Tidak ada alasan. Itu kan biasa. Tapi alasannya apa? Saya tahu karena nggak mungkin kamu berkhianat. Alasannya yang pertama, kamu tergantung padaku. Kamu kalau berangkat kuliah ya pakai motorku, akhir bulan ya utang padaku. Misalnya. Loh kayak gini kan ada argumennya. Ketika ada argumennya kamu lebih mantap. Tapi kalau sekedar percaya ya bisa. Tapi kalah mantap dengan yang punya argumen kuat. Di situ gunanya filsafat masuk, memberikan pendasaran rasional. Makanya dalam beragama kadang-kadang kita diminta untuk sangat dalam sampai level hikmah. Level hikmah itu kan level filosofis, level falsafah. Biar apa? Tambah mantep. Yang kedua, filsafat memberi fungsi kritis. Karena sering orang beragama itu justru terjebak pada pemahaman dan pemikirannya sendiri. Dia sulit membedakan ini agama, ini tafsirku atas agama. Ini Al-Quran, ini pemahamanku atas Al-Quran. Ini yang bisa mengkritisi pembedaan gini ya masuknya lewat filsafat. Al-Qurannya pasti benar, tapi pemahamanku bisa keliru. Nah ini namanya fungsi kritis. Kita sering terjebak pikiran kita sendiri atau pikiran kelompok kita. Seolah-olah sama sakralnya dengan agamanya, sama sakralnya dengan nasnya. Padahal ada jarak. Ini yang orang sering salah paham. Nah filsafat mengklarifikasi itu. Oh ya, ayatnya sih begini. Itu tadi kan cuma penafsiranmu saja. Penafsiranmu bisa pas, bisa tidak, bisa benar, bisa salah. Yang ketiga, filsafat bisa jadi jembatan kontekstualisasi. Ayatnya bunyinya begini, ajaran agamanya begini, sementara situasi di masyarakat sekarang begini. Bagaimana menerjemahkan ajaran itu sekarang? Nah, itu kita perlu melakukan ijtihad, mendayagunakan akal kita. Yang terakhir, filsafat jadi perangkat refleksi muhasabah. Loh, kalau akal kita tidak main sama sekali, agama juga tidak bisa kita pahami. Kita juga tidak bisa ngukur kita sudah tepat apa belum. Jadi ini beberapa ilustrasi dukungan filsafat pada agama. Jadi sebenarnya kalau kita cermati ya sama-sama saling mendukung. Agama pada filsafat, juga filsafat pada agama. Nah, sekarang kita lihat ya. Ada pertanyaan begini, sering ditanyakan pada saya. Kenapa sih ada orang yang masih saja melarang filsafat? Sekarang saya agak ganti posisi ya, seandainya saya mereka yang melarang filsafat. Termasuk beberapa agamawan. Yang pertama, setelah saya baca banyak sekali argumen-argumen, sebenarnya ada beberapa alasan positif, meskipun ada juga yang perlu dikritisi. Ada alasan positif apa? Proteksi yang pertama. Proteksi itu ada niat baik, melindungi umat, melindungi orang beragama, agar tidak sibuk belajar filsafat terus malah kacau agamanya.
Jadi ada niat baik itu sebenarnya. Ingin melindungi, ingin memproteksi. Ini kita husnudzon dulu ya, versi awal. Jadi ya terima kasih kan mereka perhatian pada kita. Imam Ghazali pernah nulis kitab yang judulnya Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Iljamul Awam itu mengendalikan orang awam an Ilmil Kalam, dari ilmu kalam. Maksudnya ya orang harus sadar diri. Jadi kalau memang ingin belajar ya belajar, tapi kalau setengah-setengah tidak, mending tidak usah sekalian, biar tidak kacau. Nah ini aspek proteksi. Yang kedua, aspek priority. Aspek priority itu iya, filsafat itu baik, filsafat itu penting, tapi dia tidak nomor satu. Dia tidak fardu ain. Di beberapa ulama disebut filsafat itu hanya fardu kifayah kok. Tidak harus semuanya jadi ahli filsafat, nanti malah ruwet dunia ini. Ngayal kafe itu kan ya malah susah. Semuanya filsafatan, tidak ya sebagian. Kalau sudah banyak, beberapa sudah ahli filsafat, ya sudah, tidak harus semuanya. Jadi sifatnya fardu kifayah. Priority itu ada yang lebih penting, jangan didahulukan yang ini dulu. Ya nanti kalau yang lebih penting beres baru ini. Ya kalau bagi agamawan yang lebih penting itu mungkin akidahnya, mungkin ibadah dasarnya dan lain sebagainya. Itu argumen positif kedua. Argumen ketiga, kapasitas. Nah ini kalau di Ibn Rus juga disebut kapasitas itu. Manusia itu ada yang levelnya khotobiyun, ada yang jadaliyun, ada yang level hikmah. Jadi memang filsafat itu perlu keterampilan khusus, keahlian yang agak mendalam, yang tidak semua orang mampu. Maka ayo mengukur diri, di aspek kapasitas namanya. Ayo sadar, wah saya belum nyampe kalau ke sana, nanti dulu itu. Nah, ini namanya kapasitas. Jadi wong doa sholat saja saya belum hafal, Pak. Nanti kalau filsafat sholat nanti dulu ya, Pak. Itu saya belum mampu. Ini urusan kapasitas dan prioritas tadi. Jadi ada alasan-alasan ke sana. Nah, ada pula alasan yang ini biasanya tidak disadari, point of view dan interest. Ada kepentingan sehingga point of view, sudut pandangnya terbatas. Hanya melihat ini saja. Misalnya, dari sekian banyak pikiran-pikiran para filosof, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang cocok dengan agama, ada yang tidak cocok dengan agama. Diambil yang tidak cocok dengan agama saja. Diambil yang ateis-ateis saja, terus disimpulkan berarti filsafat itu mesti ateis. Ini namanya sudut pandang yang reduktif. Jadi menilainya kurang utuh. Hanya melihat sisi negatifnya. Apalagi terus ada interest-interest, kepentingan-kepentingan, persaingan-persaingan. Misalnya zaman dulu ada fase di mana banyak sekali ulama tidak suka dengan aliran Mu'tazilah setelah terjadi peristiwa Mihnah. Ketidaksukaan pada Mu'tazilah itu terus mengimbas pada pandangan semua aliran ilmu kalam itu, apalagi yang menggunakan filsafat itu terus dianggap sesat semua. Nah, ada kepentingan ini kemudian jadi ada konflik, kemudian argumennya didramatisir bahwa semua pikiran ilmu kalam, semua pikiran filsafat itu kacau. Nah ini interest. Ada lagi yang terakhir, saya tidak tahu apa masih ada yang terakhir ini. Nanti coba teman-teman googling ya. Ada istilah filosofobia. Filosofobia itu fobia filsafat.
Kalau di penjelasannya sih fobia filsafat itu ada orang yang mengalami trauma-trauma tertentu dengan filsafat atau salah paham tertentu tentang filsafat sehingga dia alergi pada filsafat. Setiap dengar kata filsafat itu bayangannya neraka terus itu. Bayangannya jadi itu filosofobia. Bayangannya pokoknya rusak, semuanya hancur, ngeyel, kacau, dan lain sebagainya. Itu filosofobia. Mungkin kalau ada waktu kita bahas ini ya. Ada istilah-istilah, ada istilah filosofobia, ada istilah anti-filosofi, dan lain sebagainya. Jadi memang ada yang berargumen seperti ini. Saya lanjutkan ya. Oke, mungkin ada yang tanya, apa sih yang dikhawatirkan biasanya oleh orang-orang beragama dari filsafat? Ini yang harus kalian jawab ya, yang rajin ngaji filsafat. Apa iya begini? Ada alasan bahwa filsafat itu mesti tabrakan dengan ajaran agama. Yang kedua, ada yang bilang filsafat itu menantang. Filsafat itu tidak percaya pada semua otoritas religius. Apa iya begitu? Ini masing-masing harus didiskusikan panjang. Ini saya mancing kalian saja. Mumpung akhir tahun, sopo ngerti banyak yang gabut. Jadi silahkan tak kasih PR kamu mikir-mikir ini ya. Ada yang bilang filsafat itu fokusnya dunia saja. Jadi orang belajar filsafat itu tidak mungkin mikir akhirat sih, pikir dunia saja, sekuler. Ada yang bilang belajar filsafat itu membuat orang tidak percaya moralitas, menganggap moralitas itu relatif dan ambigu. Ada juga yang bilang orang belajar filsafat itu biasanya sombong secara intelektual, angkuh, merasa diri lebih pintar dari yang lain. Ada juga yang bilang belajar filsafat itu berpotensi jadi ateis. Ini banyak yang bilang begitu ya. Ini nanti coba kamu diskusikan ya satu-satu, apa ya begitu. Apa kamu sendiri juga pernah ngalami yang seperti ini setelah belajar-belajar filsafat, mengikuti ngaji filsafat? Kalau iya, ya mumpung belum bahaya, kamu minggir saja kan gitu. Nanti yang disalahkan saya nanti. Oke, coba dianalisis secara jernih ya. Apa memang filsafat itu selalu tabrakan dengan agama? Apa memang filsafat itu selalu meremehkan otoritas religius? Apa yang dipikir hanya dunia saja? Apa menganggap moralitas itu selalu relatif? Apa terus mesti sombong? Dan apa mesti jatuh jadi ateis? Nah ini kalian urai nanti. Apa iya begitu? Dari pengalaman mungkin yang sudah lama ikut ngaji filsafat. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat beberapa ya, masih ada waktu 10-15. Saya baca agak cepat pendapatnya para filosof muslim tentang hubungan filsafat dan agama. Saya awali dari Al-Kindi. Ini kalimat ini menarik, sering saya kutip. Kata Al-Kindi, sesungguhnya dalam keadaan apapun orang tidak bisa menolak filsafat. Jika dia menerima filsafat, maka dia akan mempelajarinya. Jika dia menolak filsafat, dia juga harus berfilsafat untuk membuat argumen tentang kebenaran dirinya. Argumen tersebut juga termasuk dalam filsafat. Jadi kalau ada orang anti filsafat, kamu tanya saja, alasanmu apa anti filsafat? Terus kan dia jawab, alasanku ini loh. Begitu dia berargumen seperti itu, sebenarnya dia sedang berfilsafat. Jadi tidak bisa orang tidak filsafat. Dia akan selalu jatuh pada berpikir rasional yang filosofis. Ini kata Al-Kindi. Saya lanjutkan. Kata beliau lagi,
filsafat, belajar pikiran-pikiran para filosof itu bagian dari ketika kita menyambut kebenaran. Kata Al-Kindi, sewajarnya kita tidak usah malu menyambut dan menerima kebenaran dari manapun asalnya, walaupun dari bangsa atau umat yang jauh berbeda dengan kita. Sesungguhnya tidak ada yang lebih utama bagi pencari kebenaran daripada kebenaran itu sendiri. Adalah tidak wajar merendahkan serta meremehkan orang yang mengatakan dan mengajarkannya. Tidak ada seorang pun yang rendah dengan sebab kebenaran. Bahkan semua orang akan mulia oleh kebenaran. Para filosof, para ilmuwan, semua berikhtiar mencari dan menemukan kebenaran. Kalau bahasa agama yang mereka semua sedang belajar. Kalau membaca dulu Bidayatul Hidayah, coba dicek ketika kita mengkaji kitabnya Imam Ghazali itu, siapapun yang belajar maka dia dimuliakan oleh Allah, didoakan oleh semua makhluknya, kata Imam Ghazali, bahkan sampai ikan di laut dan burung yang terbang ikut mendoakan. Jadi maka ayo jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, kita terus belajar mencari kebenaran dari manapun, menyambut kebenaran dari siapapun. Jadi di situ bagian dari kita mencari ilmu. Saya lanjutkan. Nah, ini juga Al-Kindi menuntun kita cara menyikapi para filosof. Ada banyak pemikir-pemikir besar yang berkontribusi terhadap peradaban manusia dari dulu sampai sekarang. Termasuk para filosof Yunani. Kata Al-Kindi, adalah kewajiban kita untuk tidak mencela orang yang telah memberi manfaat besar pada kita. Meskipun para filosof itu tidak berhasil mencapai sebagian kebenaran, mereka adalah saudara yang telah memberikan buah pikiran bagi kita, sehingga menjadi jalan dan alat untuk mengetahui banyak hal yang belum mereka capai. Para filosof juga menyadari bahwa tak seorang pun mencapai kebenaran yang sempurna dengan upaya sendiri. Masing-masing pihak mungkin hanya dapat memperolehnya sedikit. Tetapi bila dihimpun butir-butir yang sedikit itu, niscaya akan menjadi saling mengutuhkan. Kita harus menghargai siapapun dia, ilmuwannya, filosofnya, ulamanya, dengan apapun gagasannya. Mungkin ada yang kurang sempurna, ada yang perlu diperbaiki, ada kekurangan ini, kekurangan itu. Tidak boleh mengurangi penghormatan kita pada mereka. Justru karena pikiran-pikiran mereka itulah kita tergerak untuk memperbaiki, punya gagasan lebih baik, menyempurnakan, dan lain sebagainya. Kalau dalam Islam ada istilah ilmu itu cahaya. Berarti siapapun yang dilimpahi ilmu, kebenaran dalam bentuk apapun, sebenarnya sedang memperoleh cahayanya Allah. Dalam bentuk apapun juga. Maka kata Al-Kindi, yuk kita tetap hormati siapapun itu yang menebar kebenaran, menebar ide, menebar gagasan. Meskipun mungkin masih belum sempurna, masih banyak kurangnya. Yaitu jadi tanggung jawab kita saat ini untuk menyempurnakannya. Saya lanjut Ibnu Rus, Faslul Maqol. Saya kasih ayat ya biar kalian percaya bahwa ini tidak sekedar ngomong, ada dalilnya. Ada banyak. Ibnu Rus antara lain menggunakan ayat-ayat itu untuk menyebut bahwa Al-Quran juga mendorong kita berfilsafat. Yang pertama Al-Hasyr ayat 2, fa'tabiru ya ulil absor. Maka ambillah ibrah. Loh, kalau kita tidak mampu berpikir sampai level filosofis, sulit kita mengambil ibrah. Atau surat Al-A'raf ayat 185. Apakah engkau tidak melihat
di semesta langit dan bumi dan apapun yang diciptakan Allah. Segala sesuatu. Jadi ini kita diminta untuk mengamati, melihat, mengilmui apapun di sekeliling kita. Termasuk surat Al-An'am ayat 75 yang di sini Allah menceritakan seperti itulah Allah memperlihatkan pada Ibrahim semesta langit dan bumi sehingga dia menjadi yakin. Juga surat Ali Imran ayat 191. Ini orang-orang yang ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Kemudian dia berpikir tentang ciptaan langit dan bumi. Kemudian berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ada ayat lain yang saya hafal, ada ayat yang bunyinya begini. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi besok ada sebagian penduduk neraka yang ketika dia di neraka dia mengeluh, laukunna nasma'u aw naqilu, seandainya kami dulu mau mendengarkan dan mau berpikir, makunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan masuk neraka ini. Jadi di situ mereka menyesal, mbok yo saya dulu di dunia mau berpikir, saya tidak mau mikir masalahnya. Akhirnya keliru, salah jalan. Maka itu juga bisa dipakai dalil untuk kita berfilsafat. Nah, kata Ibnu Rus lagi, filsafat dan syariat itu sebenarnya dua jalan yang berbeda menuju hakikat kebenaran yang sama. Yang satu menggunakan akal ya sumbernya Allah. Yang satu menggunakan wahyu apalagi sumbernya Allah. Kebenaran dari dua jalur saling mendukung, saling menguatkan. Kata Ibnu Rus, akal dan wahyu itu seperti saudara susuan, ukhtur rodi'ah, yang tidak mungkin dipisahkan. Akal memerlukan wahyu, karena ada masalah-masalah di dunia ini, khususnya yang berkaitan dengan metafisik, yang tidak bisa dicapai oleh akal. Akal juga terbatas, dia perlu wahyu. Sementara wahyu juga memerlukan akal. Karena tanpa akal wahyu tidak bisa dipahami. Makanya dulu saya bilang, mana lebih penting, akal atau wahyu? Dua-duanya penting. Akal kalau tidak ada wahyu, ya dia sangat terbatas, mudah terpeleset, tidak punya orientasi. Wahyu kalau tidak ada akal, ya dia apa bisa dipahami kalau akal kita ngaco, kalau akal kita macet. Dua-duanya penting, wong dua-duanya sumbernya Allah. Nah ini menurut Ibnu Rus. Nah ini menarik kata Ibnu Rus. Gimana kalau ada orang sesat? Kan kita sering takut belajar filsafat terus sesat. Kata Ibnu Rus, kalau sampai terjadi seseorang menjadi sesat setelah mempelajari karya-karya itu, mungkin disebabkan oleh lemahnya kemampuan dirinya, atau dia tidak mampu mengendalikan diri, atau dia tidak ketemu seorang pembimbing untuk menjelaskan yang terdapat dalam karya-karya itu. Ini diakui oleh, mungkin ada orang yang memang sesat beneran, tapi hal itu tentu saja tidak boleh menghalang-halangi karya-karya itu dipelajari untuk mereka yang memang punya kemampuan untuk mempelajarinya. Kasus negatif semacam itu adalah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, bil arad, dan tidak secara esensial, bizat. Sesuatu yang secara esensial mampu memberi manfaat tidak boleh disia-siakan hanya karena ada fenomena dzaror yang terkait dengannya secara aksidental. Jadi misalnya ada loh orang
minum air putih tersedak terus meninggal. Tapi kan tidak terus jangan minum air putih kalau begitu kan tidak begitu. Wong itu tadi insidental. Bismillah kita minum dulu. Jadi kalau ada orang belajar, wah saya sesat gara-gara ini, ya tapi bukan berarti terus, wah kalau begitu tidak usah belajar lagi lah, tidak begitu. Jadi fenomena tadi aksidental, mungkin karena dia memang pas tidak mampu, bukan ilmunya, bukan waktunya, bukan bidangnya, atau dia memang lemah hatinya, atau dia belum ketemu guru yang cocok. Jadi sebabnya banyak. Jangan alasan ini kemudian ditinggal semuanya. Baik, masih ada waktu, tidak jadi dialog. Saya ingin menjelaskan sedikit. Ini juga banyak yang tanya. Imam Ghazali tahaffudzul falasifah. Jangan lupa Imam Ghazali sangat mengkritik filsafat, tapi beliau juga ahli filsafat. Imam Ghazali menulis sebelum tahafudz Maqasidul Falasifah. Isinya Maqasidul Falasifah mantikiyat, ilahiyat, tabiiyat. Ilmu mantek, ilmu metafisika ketuhanan dan tentang alam, nature. Nah, setelah nulis Maqasid, beliau menulis Tahaffudzul Falasifah. Ini beliau mengkritik sebenarnya yang dikritik gagasannya Al-Farabi dan Ibnu Sina secara umum. Yang itu menurut beliau ada beberapa gagasan yang bertentangan, tidak semuanya. Nah menarik, tadi kan di Maqasid ada mantikiyat, ilahiyat, tabiiyat. Tapi nanti di tahafudz yang dikritik hanya ilahiyat dan tabiiyat. Kalau yang mantik tidak ada kritiknya. Bahkan ya kita harus pinter mantik untuk bisa membaca kitab tahafudz. Padahal mantik inilah nanti alat untuk kita melakukan eksplorasi filosofis. Jadi di tahafudz kritik hanya pada ilahiyat 16 masalah dan tabiiyat 4 masalah. Dan itu ya berarti sebagian dari gagasan para filosof sebelumnya, tidak semuanya. Nanti kapan-kapan kita bahas tahafudz dan juga tahafudz. Biar lebih dalam 20 masalah itu apa saja dan nanti jawabannya Ibnu Rus apa. Tapi yang ini menunjukkan bahwa menurut Imam Ghazali pun ya ada problem-problem filsafat yang ngaco menurut beliau. Makanya istilahnya tahafudz kekacauan, tapi ya mungkin bagian yang lain juga baik-baik saja, tidak masalah. Ini justru menurut saya menunjukkan beliau sangat filosofis, kritis. Tidak sekedar mengikuti, bahkan kalau ada orang belajar filsafat kok malah ikut saja, dogmatis saja, pokoknya pikirannya filosof siapa saja saya ambil, malah tidak kritis, malah tidak filosofis. Yang filosofis itu yang kritis ya, oh ini cocok menurut saya setuju, ini tidak setuju, alan saya ini ya, itu namanya lebih filosofis. Lanjut lagi ya. Imam Ghazali menyebut ada 3 jenis ahli filsafat. Di Al-Munqidh Minadh Dhalal beliau menyebut ada kelompok dahriyun, ada tabiiyun, ada ilahiyun. Dari 3 kelompok ini hanya satu yang tidak percaya Tuhan, yaitu kelompok dahriyun, orang-orang ateis yang materialistik. Kalau tabiiyun, mereka ini percaya sunatullah. Mereka percaya Tuhan, cuma ada beberapa hal eskatologis yang tidak dipercaya. Yang ilahiyun percaya Tuhan. Sokrates, Plato, Aristoteles itu termasuk filosof-filosof yang percaya Tuhan. Tapi ya tidak usah tanya, Sokrates sholat tidak Pak? Plato sholat tidak? Belum ada, itu abad ke-5 sebelum Masehi. Tapi mereka percaya Tuhan, ilahiyun. Nah ini, jadi sebagian besar ternyata ya percaya Tuhan, tabiiyun dan ilahiyun. Coba kita cek, ini saya general saja ya pandangannya Imam Ghazali dari Al-Munqidh.
Ilmu filsafat itu isinya 4 kata Imam Ghazali. Ada riyadiyat, ada mantikiyat, ada ilahiyat, ada tobiiyat. Ini komentarnya Imam Ghazali yang saya tulis merah itu. Kalian boleh setuju, boleh tidak. Kata Imam Ghazali, bagian ilmu hitung dan matematika, riyadiyat itu benar semua sudah. Tidak apa-apa kalian belajar itu. Jadi tidak masalah. Tapi nanti ada mantikiyat. Kalau ilmu mantik sebagian besar benar. Ada hal-hal tertentu yang perlu diklarifikasi lagi tentang jalan penyimpulan. Ini yang harus kita kritisi. Ini ilmu mantikiyat. Beda dengan ilahiyat. Kalau ilahiyat memang ada banyak pikiran yang tidak cocok dengan orang beragama. Banyak salahnya. Meskipun ada juga yang benar. Untuk yang ilahiyat mungkin maunya Imam Ghazali sudahlah kita memedomani wahyu saja. Karena ini sangat metafisik, akal kita tidak nyampe. Untuk yang tobiiyat, setengahnya benar tapi setengahnya juga salah. Karena memang tobiiyat ini sering terjatuh pada materialisme. Melihat alam ini ya sudah ada mekanismenya saja. Lupa bahwa di balik yang fisik ada yang metafisik. Itu makanya beliau menyebut ada separuhnya benar, tapi separuhnya ada yang salah. Ini yang saya sebut kritis. Jadi tidak asal tidak setuju atau asal tidak. Ada yang saya cocok, ada yang saya tidak cocok. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Ya berarti ya kita juga harus kritis. Kalau tidak cocok yang ditinggal, kalau cocok boleh diambil. Makanya Imam Ghazali punya kalimat yang menarik. Inna raddal madhab qabla fahmihi wal ittila'i ala kunhihi huwa romyun fi imayatin. Sesungguhnya menolak satu aliran sebelum memahaminya dan jelas hakikatnya itu seperti melempar dalam ketidaktahuan atau kebutaan. Seperti orang buta yang melempar, tidak jelas. Wong kita tidak paham. Maka ini maunya Imam Ghazali, teman-teman setuju atau tidak dengan sesuatu, mau atau tidak dengan sesuatu, ya pahami dulu. Jangan herd instinct tadi, ikut yang lain saja. Yang kritis. Nah, saya tambah satu lagi, ini juga sering sekali ditanyakan ke saya. Quote-nya Imam Syafi'i yang tersebar di mana-mana tentang haramnya filsafat. Jadi Imam Syafi'i juga kuat dalam bidang filsafat. Jangan lupa, Imam Syafi'i menyusun usul fikih. Ar-Risalah. Usul fikih itu isinya kaidah-kaidah mantik untuk istimbat hukum. Yang kedua, ini saya ambil dari kitab Manahijul Bahas Inda Mufakkiril Islam, Dr. Ali Sami Bashar. Ada di kitab itu diceritakan satu ketika Khalifah Harun al-Rasyid bertanya tentang kok Imam Syafi'i ini pinter sekali ilmu kedokteran. Terus Imam Syafi'i menjawab, aku mengetahui apa yang dibicarakan oleh orang-orang Romawi seperti Aristoteles, Mehraris, Galenus, Hippokrites, Osdopolis dan lain sebagainya dalam bahasa mereka. Jadi Imam Syafi'i berarti juga ya mendengar, berarti kan belajar, bahkan ngerti dalam bahasa mereka. Nah, ada quote yang sering disebar kemana-mana mengutip perkataan Imam Syafi'i. Sebenarnya itu maksudnya bukan keharaman filsafat, tapi arahnya ke ilmu kalam. Jadi Imam Syafi'i hidup ketika ilmu kalam itu dikembangkan oleh Mu'tazilah, kemudian dioposisi oleh Asy'ariyah, kelompok Ahlus Sunnah. Ada perdebatan keras tentang kalamullah, apakah makhluk atau bukan. Dalam situasi inilah nanti bagi Imam Syafi'i sudahlah, orang biasa, orang awam tidak usah belajar ini, nanti malah kacau. Jadi konteksnya ilmu kalam.
Itu di kitab Tabyin Kadzib Al-Muffari karya Ibnu Asakir. Jadi Tabyinu Kadzib Al-Muftari. Nah, di kitab ini juga ada cerita bagaimana Imam Syafi'i itu menguasai ilmu kalam juga, ilmu filsafat. Jadi satu ketika ayahku berkata, kata Abu Nu'aim dari Sohib bin Abbad, kata dia begini, satu hari Imam Syafi'i bicara pada sebagian ahli fikih. Beliau menguraikan sangat rinci, memverifikasi hingga detail, menuntut, mempersempit argumen lawan. Ini kayak orang debat-debat filsafat yang luar biasa. Kemudian aku berkata, wahai Abu Abdillah, maksudnya Imam Syafi'i, ini kan gaya ahli kalam, bukan gaya ahli halal wal haram, bukan gaya ulama fikih. Imam Syafi'i menjawab, saya sudah menguasai itu dulu sebelum menguasai yang ini. Jadi saya sudah menguasai ilmu kalam dulu sebelum menguasai ilmu fikih. Nah, ini salah satu jawaban kalau teman-teman ada yang tanya itu, ya kan Imam Syafi'i mengharamkan filsafat, ilmu kalam. Ya, beliau sendiri sangat ahli di bidang itu. Makanya ada kitab Ar-Risalah yang isinya usul fiqh yang kaidah-kaidah mantik kuat di situ. Baik, saya kira itu ya, waktunya tinggal 20-25 menit. Itu saya ada quote menarik, boleh jadi bahan renungan. Any religion or philosophy which is not based on a respect for life is not a true religion or philosophy. Agama atau filsafat apapun yang tidak didasarkan pada penghargaan atas kehidupan pasti bukan agama atau filsafat yang benar. Kemudian ada lagi quote, for religion what is sacred is true, for philosophy what is true is sacred. Bagi agama yang sakral pasti benar, bagi filsafat yang benar pasti sakral. Ini bisa kalian renungi lagi maksudnya kapan-kapan. Philosophy is question that may never be answered. Religion is answer that may never be questioned. Filsafat berisi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak pernah terjawab. Sementara agama berisi jawaban-jawaban yang mungkin tidak pernah dipertanyakan. Ya, ini bahan akhir tahunmu untuk yang gabut-gabut ya, dipikir quote-quote yang menarik ini. Baik, saya kira itu beberapa wawasan-wawasan yang sehubungan dengan agama dan filsafat. Silahkan, mungkin masih ada waktu 20-25 menit kalau ada yang mau curhat akhir tahun. Monggo, mungkin diberi waktu. Ya, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mencurhatkan sesuatu. Ya, 1, 2, yang putri, 3, mana saya tadi? Oh, 4. Putri satu lagi, yang baju hitam 3, 5, Mas yang belakang 6. Oke, silakan sebut nama, asal, status kan mau disebut boleh enggak? Enggak wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal, asal dari Palu, Sulawesi Tengah. Saat ini berdomisili di Yogyakarta sebagai pelajar di kampus UII. Alhamdulillah sekarang sudah menikah. Iya. Baik. Ya, ini saya ingin menyampaikan sebuah kegelisahan, bukan pribadi ya, tapi mungkin akademik ya, menyikapi pada konteks saat ini. 3 tahun yang lalu di ngaji filsafat itu ada tema terkait kepemimpinan. Ada Aristoteles, ada Machiavelli, ada Lao Tzu, dan
saya lupa ada satu lagi siapa itu. Nah, saya ingin meminta nasihat dari Pak Faiz. Kira-kira karakter atau karakteristik atau apa ya yang cocok untuk pas yang kita adopsi konteksnya di Indonesia itu seperti apa kira-kira menurut Pak Faiz untuk nasihat untuk saya pribadi atau mungkin beberapa teman-teman yang lain. Yang selanjutnya mungkin sebuah permintaan pribadi karena saya ada pelajar ilmu hukum, mungkin tahun 2024 mungkin ada tema terkait masalah filsafat hukum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Khairuddin Fauza, panggilan saya Choi. Saya dari Wonogiri, Jawa Tengah. Saat ini saya mahasiswa dari Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia yang dinamai dulu Batan, sekarang BRIN. Yang saya tanyakan ini cukup simple sebenarnya Pak, dari keresahan saya. Karena saya berangkat dari teori Darwin itu Pak, yang mengenai evolusi itu Pak. Banyak teman-teman yang beragama samawi itu menentang keras teori Darwin itu kan Pak, dan menganggap karena argumennya cuma gini Pak, kan itu cuma teori, itu belum hukum atau gimana. Padahal kan kalau kita bicara sains itu teori itu levelnya itu sangat tinggi, bahkan sangat tinggi banget lah, karena udah ada metodologinya dan lain sebagainya, dan itu valid karena udah ada bukti-bukti lainnya. Dan mungkin kekurangannya di teori Darwin itu belum menemukan bukti missing link-nya itu, atau istilahnya itu kerangka atau fosil manusia setengah kera atau kera yang setengah manusia itu belum ada. Tetapi fosil-fosil manusia purba itu sudah ditemukan, dan runutannya itu sampai ke manusia modern gitu Pak. Dan mengutip dari kata Dr. Zakir Naik juga pas di debat itu, dia bilang kalau jika ada satu ayat di kitab suci itu bertentangan dengan fakta, itu harus kita tinggalkan, karena secara logika itu kitab suci itu firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tidak bisa salah. Kalau salah itu berarti kan itu cuma buatan manusia, begitu Pak. Mungkin itu Pak, saya meminta nasihat dari Ustadz bagaimana saya menyikapi hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Hani, saya asalnya dari Kalimantan Barat. Sekarang saya mahasiswi magister di UIN. Begini Pak Faiz, minggu lalu kan kita membahas tentang agama dan media. Nah, itu cukup menarik bagi saya, di mana dari situ menimbulkan keresahan tersendiri. Di sini saya akan menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, Bapak mengatakan pada minggu lalu bahwasanya lebih baik kita itu agak misterius di sosial media. Jangan apa-apa diposting seperti itu, biar lawan itu nggak tahu kelemahan kita, kata Bapak kayak gitu. Nah, cuman di sini Pak, di satu sisi menurut saya zaman sekarang ini sangat penting kita untuk membangun personal branding. Nah, mana tahu dari situ kita memposting sesuatu yang positif, kita bisa mendapat rezeki dari sana, atau misalnya ada orang yang terinspirasi dari kita melakukan kebaikan seperti itu Pak. Namun satu hal lagi yang menjadi keresahan juga, sekarang ini kan banyak yang terdapat itu namanya penyakit ain. Nah, ain itu kan juga berasal dari sosial media. Menurut Bapak itu bagaimana cara menyikapinya? Yang kedua, masalah ini prasmanan beragama. Minggu lalu juga Bapak singgung tentang prasmanan beragama, di mana kita tidak boleh memilih dalam agama yang enaknya aja kita ambil, kata Bapak kayak gitu. Nah, di sini juga itu menjadi bahan diskusi saya bersama teman-teman. Bagaimana ada temannya teman saya yang ya, yang bercerita, iya temanku itu sering banget ikut kajian filsafat, apalagi duduk di depan terus, tapi belum sholat, nggak sholat ternyata, katanya kayak gitu. Nah, iya Pak. Terus teman-teman saya yang cowok juga mungkin yang di sini enggak ya, kayak kalau dalam beragama itu, apalagi kalau dalam hal poligami Pak, ya harus poligami, sunnah kayak gitu Pak. Padahal kan kalau misalnya dia nggak adil kan itu juga menjadi dosa untuk dia kayak gitu Pak. Jadi bagaimana kita menyikapi orang-orang dan agar kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang prasmanan dalam beragama seperti itu. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tamara, asalnya dari Jogja. Yang pertama, boleh minta tolong dijelaskan nggak ya Pak secara sederhana, filsafat itu apa sih Pak? Esensinya tuh apa gitu filsafat? Kalau misalnya saya suruh menjelaskan gitu kepada orang awam gitu, kamu belajar filsafat, emang filsafat itu apa? Saya sejujurnya tidak bisa memberikan jawaban yang definitif, jelas dan sederhana gitu Pak. Terus lalu yang kedua, kira-kira saya pernah dengar gitu Pak, kalau filsafat itu adalah induk dari segala ilmu, itu kok bisa seperti itu ya Pak? Kira-kira penjelasannya kayak gimana? Nah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyara Soleilula dari Wonosobo. Status saya sebentar. Mohon maaf karena grogi sebentar. Status saya sedang menunggu kematian, pasti ya itu. Kok malah ketawa? Oke, langsung aja. Oh ya, langsung saja. Oke. Pertanyaan saya. Peganginlah Mbak. Menurut Pak Faiz, bagaimana sikap kita tatkala hidup di tengah-tengah suatu kelompok yang begitu fanatik dengan kelompok tersebut, bahkan mengira bahwa kita masuk ke kelompok lain? Padahal sebenarnya kita masih mencari hakikat dari kebenaran itu mungkin, atau kelompok itu bagaimana. Cukup sekian, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Karena waktu terbatas ini juga mungkin nggak akan semua dijawab, tapi monggo kami serahkan langsung ke Pak Faiz untuk menanggapi dari penanya tadi. Monggo Pak Faiz. Oke ya, baik. Saya tidak jawab satu-satu, sak nyampe-nyampenya wong ya. Tadi kan rencananya curhat, malah tanya semua. Baik, yang pertama, wah ini tentang kepemimpinan ya. Begini sajalah sekarang, kalau bahasa hadisnya itu istafti qalbaka, sesuai kesukaan, kecenderungan, pilihan teman-teman masing-masing. Untuk urusan kepemimpinan, insya Allah semuanya orang-orang baik. Insya Allah semuanya punya niat baik. Yang paling jelas kan semuanya punya janji baik. Kan kita diminta husnudzon saja. Jadi ya pilihlah sesuai pilihanmu masing-masing. Kalian juga masing-masing juga pasti sudah punya argumennya sendiri-sendiri. Yang penting nikmatilah perbedaan, bahwa ada orang lain dengan pilihan yang berbeda. Manajemen perbedaannya yang lebih ditingkatkan, itu saja sih pesan saya untuk urusan kepemimpinan ini. Karena saya sering baca-baca, melihat-lihat itu di medsos-medsos itu kok rame, kok banyak orang yang kepribadiannya berubah. Kepemimpinan 5 tahun kalau di Indonesia ya, tapi kalau kepribadianmu berubah, ngerubahnya lama. Jadi sampean yang hati-hati juga ya wis. Semoga tidak terpengaruh ke yang jelek-jelek. Urusan pilihan monggo saja. Kalau tentang pilihan. Jadi kecenderungan hati masing-masing orang mungkin sudah ada. Tapi yo namanya persaingan, pertandingan tetap harus siap menang, siap kalah. Itu saja sih pesan saya. Nggak, kalau yang nasihat yang detail-detail kayak gimana kapan-kapan kalau pemilunya selesai kita bahas lebih lagi ya. Saya itu beberapa kali ingin ngangkat etika politik. Ada banyak yang minta mau saya angkat, tapi zaman kayak gini kalau dipelintir nggak karu-karuan, nanti sajalah kalau sudah selesai pemilunya. Filsafat hukum juga begitu, insya Allah
Sebenarnya dulu sebelumnya sudah ada beberapa tokoh yang isinya bagian dari filsafat hukum. Kita pernah membahas Thomas Hobbes, John Locke, dan lain-lain. Tapi nanti mungkin kita cari sesi khusus untuk filsafat hukum 1-2 bulan. Kemudian evolusi, ngaji filsafat pernah membahas Darwin. Coba dicari ya, rekamannya jadi kok kelihatannya ya yang tentang Darwin. Kemarin belum lama saya juga baca buku lumayan bagus tentang Islam dan evolusi Imam Ghazali. Nah, silakan dicari, ini wacana yang berkembang terus. Jadi menarik kalau mengikuti wacana ini. Dari sisi ilmiah silakan diikuti, cuma boleh juga dilanjutkan. Dilanjutkan itu begini, kira-kira memang seandainya kalau pro Darwin itu efeknya apa, anti Darwin efeknya apa untuk kualitas hidup kita. Itu saja sih. Kalau ternyata ya tidak besar-besar amat kok Pak efeknya, cuma perbedaan cara pandang ini, ya sudah, jangan terlalu diambil baper, dianggap wawasan-wawasan keilmuan saja untuk menambah wawasan kita saja. Bahwa konsep evolusinya Darwin banyak kontroversi ya, tapi sebenarnya nalar evolusi itu sudah masuk ke banyak sekali bidang, tidak hanya evolusi biologis. Ada istilah evolusi sosial, evolusi budaya, bahkan ada evolusi spiritual dan lain sebagainya. Ini kan berarti gagasan evolusi sendiri itu sudah masuk kemana-mana. Meskipun evolusi biologisnya masih diperdebatkan sampai hari ini. Baik, ya nanti boleh dengerin versi ngaji filsafatnya, itu sudah lama sekali itu. Kemudian Pak, kemarin kan kita disuruh jangan terlalu terbuka, lebih baik agak misterius. Bagaimana dengan personal branding? Tidak masalah menurut saya personal branding, monggo saja, asal tulus, tidak sekedar pencitraan. Dengan banyak personal branding pura-pura, nanti ketemu aslinya orang kaget. Karena tidak sama dengan aslinya. Personal branding dalam rangka memperkenalkan diri biar orang tahu saya mampu ini, saya mampu itu. Mungkin ada yang bisa diajak kerjasama dan lain sebagainya. Yang saya maksud agak misterius itu, ada situasi hari ini yang orang total transparansi. Jadi segala tentang saya diinfokan. Yang itu ya kayak saya bilang kemarin itu, kalau pertarungan itu kita mudah kalah karena orang ngerti A sampai Z tentang kita. Ya ndak ada hubungannya dengan personal branding. Wong kita itu tiap hari ya selfie, ya posting. Itu tadi tumpeng itu mungkin sudah ada yang posting online. Padahal baru masuk tadi itu cekrik kamu posting, apa saja kamu posting. Jadi ngaji ini mungkin sudah diposting berapa kali tadi, berangkat, masuk sini, saya masuk, itu difoto wakai terus yang posting, semua orang tahu. Bahkan kamu tidak bisa tidur ya kamu posting, kamu beli bakso depan rumah kamu posting, kamu ngantri mandi kamu posting. Jadi orang itu ngerti detik per detik hidup. Itu yang disebut total obscenity, ketelanjangan total. Yang menelanjangi siapa? Dirimu sendiri. Ya mungkin kita mulai latihan agak elegan ya bermain medsos itu. Ya yang penting-penting diupload, yang di ranking lah, yang tidak terlalu penting nanti dulu lah, kalau sangat gabut baru, kalau santai-santai ya apalah gitu. Jadi agak gaya biar kelihatan agak mahal medsos kita, tidak sekedar ya kamu latihan lah, memberi nilai dirimu sendiri justru. Terus tentang prasmanan agama. Jadi prasmanan agama itu kemarin konteksnya agama dan media itu. Jadi kalau di media itu biasanya dicomoti bagian-bagian agama yang menjual. Meskipun kontroversial tidak peduli, yang penting yang nge-like banyak, yang ngambil banyak, iklannya jadi banyak. Yang diperhatikan hanya itu. Kadang-kadang mungkin menyakiti penganut agamanya. Nah ini yang disebut prasmanan keagamaan. Jadi agama dicomoti, diambili sesuai kepentingannya. Kalau tadi mau ditarik ke individu yang memprasmanani agama, ya sah-sah saja, ya mungkin saja. Kita kan sering begitu. Agama
kita ambil sesuai kepentingan kita saja. Kalau pas ndak punya pacar, dalilnya wala taqrabuz zina. Begitu dapat pacar, dalilnya ganti waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Nah, itu kamu milih sesuai kepentinganmu saja pada akhirnya. Kepentinganmu dulu, terus agama jadi stempelnya, menjustifikasi. Ada yang memang model begitu ya. Tentunya ideal-ideal beragama tidak seperti itu, karena agama hadir untuk menuntun perilaku kita, mengarahkan perilaku kita. Bukan kita yang nyetir agama. Harusnya hidup kita yang diarahkan oleh agama. Nanti mentang-mentang kayak tadi ingin poligami, pokoknya diambil bagian masna wasulasa waruba titik itu toh. Terus kemana-mana padahal di belakangnya ada tentang adilnya, di depannya ada tentang menyantuni yatim piatu. Tidak kita ambil, pokoknya fangkihu matobalakum minan nisa masna wasulasa waruba, dipotong di situ saja. Itu yang disebut kepentingan namanya. Baik, masih ada lagi tadi tentang yang Mbak Tamara, filsafat itu apa? Ya, Tamara ya. Nggih. Mbak Tamara, filsafat apa? Induk dari segala ilmu itu maksudnya apa? Nanti dicari ngaji filsafat nomor 1. Ya. Itu menarik, ngaji paling tua itu tahun 2013 itu. Yang seperti itu dijelaskan semua tentang hakikat-hakikatnya filsafat. Kemudian untuk hidup di tengah kelompok yang fanatik. Ini mungkin saya tidak menyebut fanatiknya ya. Kemarin ketika kita mengkaji, saya lupa yang sesi apa itu, ada di antara kita yang hidup di circle, kalau istilah hari ini circle-nya toksik. Jadi membawa efek negatif yang sangat kuat. Untuk lebih positifnya, ayo kita ngukur diri kita ya. Kalau circle kita sangat toksik, merusak, kita termasuk orang yang kuat nggak menghadapi gangguan dan godaan dari circle kita? Kalau memang kita merasa tidak kuat Pak saya, kalau terus-terusan gini terpengaruh mesti, ya saatnya agak mengambil jarak. Jadi tidak apa-apa sementara ngambil jarak. Kalau orang-orang sufi itu ada masanya mereka harus uzlah, bahkan kholwat. Jadi menjauh dari keramaian sebentar dalam rangka biar tetap jernih, biar kuat menghadapi godaan. Nanti kalau sudah tenang, stabil, kuat, kembali lagi. Jadi strategi ini boleh dipakai oleh teman-teman yang wah circle kalangan saya ngaco banget Pak ini. Saya kalau lama-lama terpengaruh. Ya kamu ngambil jarak. Mengambil jarak itu bisa uzlah, zuhud saja, bisa kholwat. Kholwat itu menjauh sekalian fisik-fisiknya. Berarti memang berpisah. Tapi kalau memang tidak mungkin Pak, itu kantor ya Pak saya. Kalau keluar dari situ bubar, saya tidak kerja. Ya sudah, berarti ngambil strategi uzlah. Kalau orang Jawa ada istilah topo ngerame. Topo ngerame itu batinnya menjauh, semedi, tidak terpengaruh meskipun fisiknya hadir dalam keramaian. Latihan begitu, biar tidak merusak dirimu sendiri, eman-eman kosnya. Kalau demi membela circle itu terus kamu juga ikut kacau, ikut rusak. Kecuali sampean merasa saya kuat kok Pak, alah teman saya kayak apa polanya, saya tidak ngefek kok Pak, tidak pengaruh. Kalau gitu ya jalan saja, berarti sampean kuat. Tapi kalau tidak ya minggir saja sementara, baik paling tidak batinnya menjauh, biar tidak terpengaruh jadi negatif. Baik ya teman-teman, saya kira itu. Yuk kapan-kapan kita 2 jam ngobrol saja ya. Saya tidak pakai materi, kalian siap-siap. Kita yuk sak jawab-jawab ya pokoknya, yang penting ngobrol. Ya nanti kalau ada waktu. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini ya teman-teman. Semoga semuanya sehat, bahagia selalu. Bisa ketemu lagi kita tahun depan. Jadi rasanya jauh tahun depan, padahal ya seminggu lagi seperti biasa di tahun yang baru.
Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.